Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Memang kisah ini itu sangat terkenal ya. Kalau kita buka di internet itu misalnya itu banyak sekali yang membahas. Nah, rata-rata ya orang menggunakan hadis ini kalau bahasa Indonesia itu untuk menegaskan betapa pentingnya posisi suami di mata seorang perempuan dibanding posisi orang tua. Jadi sekalipun dianggap hadis ini lemah atau mungkin maudhu atau palsu, tapi tetap si penulis seringkali atau penceramah seringkali ingin menegaskan bahwa posisi suami itu sangat penting di mata perempuan dibanding posisi orang tua. Dan tentu saja hadis seperti ini yang diceritakan oleh banyak pihak itu banyak versi seperti kata Mas Koko tadi, banyak versi, banyak intinya tentang bagaimana posisi tadi. Ada hadis tentang la tadkhulu al-mar'atu al-jannata illa biridho zawjiha, misalnya seorang perempuan tidak bisa masuk surga kecuali dengan restu suaminya. Nah, hadis-hadis ini ya memang menuai kontroversi ya. Dan kontroversi itu kalau hadis itu beda dengan Quran. Ya, saya kira di kajian awal kita bicara ya bahwa kalau Quran itu sudah diterima bulat oleh seluruh umat Islam, tidak ada satupun yang berbeda. Dengan perbedaan mazhab kita ini, Sunni Syiah Qurannya sama, Ahmadiyah Qurannya sama gitu. Nah, beda dengan hadis, jangankan dengan Syiah gitu loh. Antara Sunni saja sudah berbeda-beda hadisnya. Jadi hadis itu ada kajian sanad namanya. Saya kira sudah kita awalin lagi ya. Kajian sanad di mana Imam Bukhari saja misalnya, itu kan kitab hadis yang dianggap paling sahih. Itu kan semua tahu wafat pada tahun sekitar akhir atau pertengahan abad ke-3 ya, 250-an Hijriah. Artinya, itu hidup Imam Bukhari itu sekitar setelah 200 tahun setelah Nabi wafat. Dan itu karena itu Imam Bukhari itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sebut sebagai hadis, betul-betul hadis. Nah, kalau sekarang itu kan orang ngomong, ya termasuk saya ngomong hadis, tapi gimana pertanggungjawabannya bahwa itu hadis? Itu hampir tidak ada tuh di internet, di mana-mana, tidak balik penceramah. Kan nggak mungkin dia cerita, rowahu gitu kan nggak mungkin, langsung aja, Nabi, menurut Nabi, kata Nabi, itu langsung aja. Padahal pada masa Imam Bukhari saja, itu nggak boleh orang mengatakan kata Nabi, kecuali dia bisa mempertanggungjawabkannya melalui sanad. Nah, Imam Bukhari itu misalnya, kata Imam Bukhari sendiri nih, beliau mendengar 100.000 lebih hadis. Dan dari 100.000 itu menurut beliau, yang valid, yang sahih hanya 9.000-an. Itu pun berulang-ulang. Kalau tanpa diulang-ulang mungkin sekitar 3.000 dari 100.000 hadis. Bayangkan, itu pada masa Imam Bukhari. Nah, sekarang kalau kita menggunakan internet, mungkin jutaan hadis itu. Lebih banyak lagi. Orang kalau pengen apa-apa Nabi, tanya internet, tanya Syekhuna Google rahimahullah itu. Itu karena itu ya sangat mungkin kita semua dan siapapun itu bisa tersesat dalam konteks mencari hadis. Nah, karena itu ya memang kalau konteksnya mubadalah itu kita berangkat ke maknanya saja, kita berangkat ke kontennya saja. Kita percayakanlah penuh sama ahli hadis sudah. Tapi tinggal kita bisa nggak punya keahlian untuk mencari hadis itu. Nah, hadis yang dimaksud misalnya ya kalau saya sudah membacanya di beberapa kitab. Tapi kalau Anda mau cari di internet misalnya, kalau Anda punya keahlian saya nggak tahu kalau kita coba kalau bahasa Indonesia ya. Saya belum pernah nyoba bahasa Indonesia. Kalau belum bisa share ini. Aida, udah ya? Oke.
Nah, kita coba bahasa Indonesia, misalnya, apakah, kelihatan nggak hadis Kelihatan, tentang, Kak. ya, tentang istri yang taat suami tidak mengunjungi ayahnya adalah sahih, misalnya ya, saya nggak tahu. Gue langsung hadis. Ini tulisan Muda News. Ini aneh, tulisan saya diambil begitu saja, tapi penulisan yang lain padahal tulisan saya ini. Iya Kang, betul. Kebanyakan seperti itu kalau di web-web pemberitaan itu hanya mengambil caplekannya saja itu. Ya wes, kalau gitu ini jangan ke saya. Kalau saya kan langsung memaknai ya, nggak tahu ada lagi nggak ya. Berarti sudah trending tulisan saya. Alhamdulillah. Coba kita lihat di sini. Istri yang taat. Nggak ada juga. Oke, tapi kalau kita di bahasa Arab, maka kita akan dikenalkan kepada, saya udah cari tadi soalnya, kita akan dikenalkan kepada berbagai pendapat ulama terkait dengan hadis tersebut. Nah, ini misalnya. Ini termasuk diskusi hadis yang paling anggaplah komprehensif ya, terutama terkait dengan sanad. Nanti ada makna juga, cuma makna tidak terlalu dalam, paling nggak ini sanad. Namanya Multaqo Ahlul Hadis. Ini kalau bahasa Arab, kalau kamu tulis misalnya mada sihhatu, ini kan masihhatul hadis anna imratan qad arsat ilan nabi tas'aluhu anya dan laha biziarah abiha al-marid. Apa kesahihan hadis tentang perempuan yang minta izin ke Nabi untuk mengunjungi ayahnya yang sakit. Nah, ini hadisnya banyak sekali, versinya ini juga masih versi yang persis yang disebutkan Mas Soko tadi banyak sekali. Tentang perempuan, ini kan anna imra'atan qad arsalat ilan nabi, bahwa ada seorang perempuan yang mengutus utusan kepada Nabi meminta izin agar bisa mengunjungi ayahnya yang sakit. Ternyata Nabi tidak mengizinkan jika suaminya tidak mengizinkan. Minta izin lagi istri Pak Nabi tidak diizinkan juga. Minta lagi tidak izin lagi sampai akhirnya suaminya meninggal. Nabi tetap tidak mengizinkan. Nah, ini disebutkan di sini hadisnya dhaif. Hadis versi lain juga dhaif. Nah, yang hijau ini versi yang saya kutip ya. Ini juga disebut hadisnya dhaif. Tetapi beberapa ulama lain nanti menyebut hadis ini bahkan maudhu' ya. Kenapa maudhu'? Ya karena itu dianggap melanggar prinsip-prinsip lain dalam Islam. Dalam Islam itu kan orang sakit harus dikunjungi, orang sakit harus dilayani. Ini orang sakit, apalagi orang tua gitu. Kok ada ungkapan Nabi melarang seorang perempuan yang mau mengunjungi ayahnya sakit hanya dengan alasan harus taat kepada suami. Nah, jika tidak ada alasan-alasan yang sangat jelas, sangat konkret, itu melanggar prinsip-prinsip Islam yang lain gitu. Yang itu jelas. Nah, dalam istilah nanti kita lihat ya, dalam istilah kaidah hadis itu begini kata-katanya nih. Ini kata-katanya Imam Suyuti yang dikutip dari imam-imam sebelumnya dalam kitab Tadribur Rawi. Ma ahsana qaulal qaili idza ra'aital haditsa yubayinul ma'qul aw yukhaliful manqul aw yunaqidul usul fa'lam annahu maudhu'. Sangat indah sekali katanya ucapan seseorang yang mengatakan bahwa apabila kamu menemukan hadis yang jelas-jelas bertentangan dengan rasionalitas, proses yang tentunya diterima publik ya. Misalnya tadi berbuat baik adalah salah gitu loh. Atau kemudian
jalan kaki di atas air itu bagus, misalnya gitu-gitu ya. Au yukhaliful mangqul, atau bertentangan dengan sesuatu yang teks yang sangat jelas diterima terang benderang oleh banyak orang. Seperti tadi, mengunjungi orang sakit, itu kan jelas sekali teksnya ada melayani orang yang lemah, orang yang sakit, itu ayatnya banyak sekali, hadisnya banyak sekali. Au yunaqidul usul, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Lalu ada hadis boleh membunuh misalnya. Itu tidak bisa gitu loh. Fa'alam annahu maudhu'. Maka ketahuilah hadis itu pasti maudhu'. Jadi salah satu cara mengenali kita hadis agar tidak perlu diterima itu ya itu 3 hal itu. Yubayinul ma'qul, yukhaliful manqul, yunaqidul usul. Dari sinilah orang seperti Khalid Abdul Fadl punya kaidah namanya faith-based objection atau faith-based pose. Jadi keimanan yang membuat kita tidak perlu mengamalkan hadis gitu. Tidak perlu mengamalkan hadis. Kenapa? Karena iman kita mendorong kita beriman bahwa misalnya Allah itu Esa, Allah itu Tuhan, Allah itu berbeda dari manusia, itu kan keimanan. Gitu. Tiba-tiba misalnya kita dengar hadis atau cerita Allah itu suka tidur, Allah suka tertawa terbahak-bahak sampai kedengaran semua orang gitu-gitu. Nah itu kan kata-kata dan kalimat yang bertentangan dengan keimanan. Gitu. Nah kalau kita beriman bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk berbuat baik, tiba-tiba ada orang sakit di samping kita, lalu ada hadis mengatakan jangan tolong orang sakit itu. Nah, jangan percaya sama hadis itu, atau kita tolak, atau minimal tidak kita maknai lah, tidak kita dengar hadis itu. Nah itu istilahnya adalah faith-based objection atau faith-based pose kalau istilahnya Khalid Abdul Fadl. Nah ini dari ungkapan-ungkapan seperti ini. Jadi, nah termasuk hadis ini kalau dikaji, dilihat di perdebatan para ulama hadis klasik maupun kontemporer, terutama kontemporer, itu perdebatannya sangat tinggi. Tinggi dalam arti hadis ini diterima apa enggak? Gitu. Kalau diterima maknanya apa? Kalau nggak diterima kan jelas karena persoalan tadi. Ada persoalan sanad yang dianggap dhaif. Kalau dhaif ya sudahlah, ngapain diterima gitu loh. Ini jelas-jelas artinya nggak genah gitu loh. Nah itu di Arab banyak sekali ya. Atau kalau dalam bahasa Arab, mungkin juga bahasa Inggris sama aja. Nah, kalau di bahasa Indonesia tadi kelihatannya kurang, lebih banyak. Tapi alhamdulillah sekarang yang pertama tulisan saya tadi. Tapi nggak tahu loh kalau pakai cara mencari yang lain. Nah kalau di Arab juga ternyata saya baru ketemu orang yang ternyata punya cara memaknai sebagaimana saya memaknai yang saya sebut mubadalah itu. Jadi tadi yang gambar tadi ya, di fatwa Azhar itu ternyata ada fatwa ini. Ini saya baru lihat nih dari pagi tadi. Ini alimun azhari la yadkhulal jannata ar-rajulu illa idza radiyat anhu zaujatuhu. Jadi ada seorang ulama Azhar nih orangnya, namanya Syekh Muhammad Abu Bakar. Itu mengatakan bahwa seorang suami, seorang laki-laki tidak bisa masuk surga kecuali istrinya ridho padanya. Nah, ini kan untuk mengimbangi hadis yang begitu banyak bahwa perempuan itu harus ridho, harus memperoleh ridho dari suaminya, sehingga akhirnya ketaatannya begitu buta gitu loh. Sehingga beliau akhirnya berfatwa bahwa laki-laki juga sama, tidak akan bisa masuk surga kalau istrinya tidak ridho. Kenapa istrinya tidak ridho? Ternyata di sini masalahnya. Masalahnya adalah karena suaminya itu perlakuannya kasar, suka memukul. Nah, kasar memukulnya inilah yang membuat si suami itu tidak masuk surga. Yang membuat istrinya tidak ridho tentu saja. Karena itu bukan tidak ridhonya, tapi kasar dan perlakuan buruknya lah yang membuat tentu saja dia itu tidak masuk ke surga. Jadi berbuat buruk kepada orang itu kan dosa.
Nah, istri itu kan orang atau manusia. Kira-kira begitu ya kalau dalam logika mubadalah itu. Nah, ini salah satu contoh saja kalau kita mau mencari dalam bahasa Arab ya. Jadi sekali lagi ada tahapan, kalau hadis itu beda dengan Quran, yaitu tahapan tentang validasi, tentang sahih tidaknya hadis, tentang pertanggungjawaban sanad. Disitulah ulama melakukan berbagai kajian yang sangat besar sekali, sehingga kalau kita mau menghormati kajian ulama, ya harusnya kalau bicara hadis itu harus merujuk kepada kitab hadis. Kitab hadis, lalu kita bilang kata si A, kata si B, kata si C dalam kajian hadis. Ya minimal sekali adalah ya hadis-hadis yang sering dirujuk atau kitab-kitab hadis yang sering dirujuk, yaitu Kutubus Sittah misalnya. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu minimal sekali. Ya syukur-syukur melihatnya. Nah, hadis yang kita ceritakan tuh nggak ada di situ semua. Nggak ada. Tidak ada di kitab hadis itu. Karena itu banyak ulama berani mengatakan, udahlah jangan nengok hadis itu gitu loh. Tapi tentu saja ya hadis ini ada di berbagai catatan, riwayat, kitab hadis lain yang jauh setelah itu, setelah Imam Bukhari ya, Imam Tabrani misalnya, atau di cerita-cerita para ulama yang kemudian menyebar menjadi ceramah-ceramah itu. Nah, pada saat itulah para ulama terjadi perdebatan apakah kita perlu menerima atau tidak, lalu kalau menerima apa maknanya? Apa maknanya? Karena maknanya ini mengandung tadi pertentangan terhadap prinsip ya, prinsip. Nah, saya ingin sedikit saja membacakan lalu kemudian kita diskusi ya. Jadi ngaji ini kan diantaranya adalah berbasis tulisan saya yang ada di Mubadalah yang kemudian diedit oleh Mbak Aida menjadi buku Perempuan Bukan Makhluk Domestik. Apa arti dari perempuan bukan makhluk domestik? Silahkan baca di pengantar saya biar tidak salah kaprah ya. Nanti di pengantar buku yang sudah terbit, tapi nggak tahu dijual belum tuh bukunya. Terserah Mbak Ida nanti. Nah ini kalau tulisan saya yang cukup banyak dikutip oleh berbagai orang, tapi meletakkan sendiri penulisnya orang lain ya monggo lah, sudah saya sih terserah dia aja. Itu judulnya kira-kira begini nih, kisah tentang seorang istri yang taat pada suaminya untuk tidak mengunjungi ayahnya sendiri yang sakit sampai wafat. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa ada banyak kisah seperti disebutkan Mas Woko tadi, yang muaranya adalah ada seorang perempuan yang ini salah satu tadi ya, ada berbagai versi, tapi salah satunya kira-kira begini. Jadi ada seorang istri yang diminta oleh suaminya untuk tidak keluar rumah. Bahkan ketika ayahnya itu sakit, sementara dia berada di lantai atas, ayahnya berada di lantai bawah, itu tetap tidak boleh mengunjungi ayahnya, kata suaminya tersebut. Nah, sehingga akhirnya dia meminta izin kepada Rasulullah. Gimana nih suami saya kok bilang begini sementara ayah saya sakit? Kata Rasulullah, taati suamimu. Artinya ya jangan kunjungin walaupun kamu di atas, ayahmu ada di lantai bawah. Selang beberapa hari ayahnya wafat karena sakit itu. Lalu perempuan tersebut mengutus kembali bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak saya mengurus jenazahnya? Kata Nabi lagi, taati suamimu. Akhirnya sang ayah dikebumikan, lalu kemudian datang lagi utusan Rasulullah, atau dia mengutus lagi kepada Rasulullah. Lalu dia bilang, utusan tersebut, bahwa Allah telah memaafkan dosa-dosa ayahnya dari
ketaatan istri terhadap suaminya tersebut. Jadi ini kan gampang sekali dosa itu hilang hanya karena ketaatan seorang yang nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Nggak ada kaitannya. Padahal kan Quran mengatakan la taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa tidak bisa dihapuskan atau ditanggung oleh orang lain gitu loh. Lalu kemudian kecuali dia sendiri yang bertobat, dia sendiri yang mungkin berbuat baik. Begitupun perbuatan baik seseorang itu ya terkait dengan dirinya. Nah, di sini saya sebutkan misalnya kalau dibaca itu bahwa kisah tentang tersebut itu begitu terkenal di kalangan awam dan sering diceritakan dalam bahan-bahan ceramah. Jadi sehingga menyiratkan bahwa seorang suami itu begitu penting di mata perempuan dibanding laki-laki. Nah, padahal ayahnya sakit keras dan di ujung kematian. Jadi ketaatan kepada suami itu menjadi puncak di bawah ketaatan Allah. Yang lain itu nggak penting gitu loh, untuk taat kepada siapapun. Nah, karena ini bicara terkait dengan Nabi, maka ini tentu saja disebut sebagai hadis. Hadis itu kan segala sesuatu yang diucapkan Nabi, dikatakan, diperbuat oleh Nabi atau dilakukan sahabat pada masa Nabi disebut sebagai hadis. Nah, namun hadis itu ya harus dipertanggungjawabkan karena semua orang bisa mengatakan hadis. Nah, salah satu pertanggungjawabannya ya tadi merujuk kepada kitab-kitab hadis atau bisa jadi kitab-kitab sirah gitu loh. Nah, ternyata dalam pencarian saya misalnya ya ini lebih banyak diriwayatkan oleh hadis-hadis, oleh kitab hadis belakangan, tetapi rame di kitab-kitab cerita, di antaranya di Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kalau orang Indonesia itu lebih terkenal karena ini tercatat dalam Uqudul Ujen, Nah, karena itu sangat terkenal hadis ini, karena ada di Uqudul Ujen. Nah, namun secara matan, seperti yang saya bilang sebelumnya, dan itu perdebatan atau diskusi para ulama, itu hadis ini bertentangan dengan prinsip-prinsip lain gitu loh. Untuk menghormati orang tua, misalnya ya. Bahkan Islam sendiri kan mengatakan dalam Sahih Bukhari itu, hakul muslimi al muslimi khamsun. Kewajiban sekaligus hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Yaitu raddus salam, menjawab salam. Ini hakun adalah tanggung jawab, wajib, hak dan kewajiban satu sama lain. Karena itu kita tahu pripun punyai siok ngaji. Waalaikumsalam. Nggih, siok tadarus mungkin ya. Nggih jam 7. Nggih, monggo. Nah, ini kan di hadis ini kan jelas sekali bahwa menjawab salam itu wajib. Semua ulama bilang begitu. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang suami yang melarang istri menjawab salam ayahnya, itu gimana hukumnya itu? Nah, itu yang disebut dengan pertentangan antara satu teks dengan teks yang lain. Atau pertentangan antara pemahaman dengan teks ya. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Itu adalah wajib atau sunnah atau baik minimal ya, hak. Wattiba'ul janaizi, dan juga mengantar jenazah. Wa ijabatud da'wati, dan memenuhi undangan. Wa tasmitul atisi, dan mengucapkan atau mendoakan orang yang sedang bersin. Ini kan hal-hal baik lah minimal ya, baik, sunnah, bahkan beberapanya wajib kata ulama. Nah, tapi tiba-tiba hancur runtuh karena seorang suami. Jadi laki-laki lebih tinggi dibanding prinsip-prinsip ini, atau suami lebih tinggi dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu yang disebut dengan seringkali pertentangan ya, tanakud pertentangan itu. Nah, kalau saya tentu saja ya lebih meyakini, ini disebut dengan keyakinan itu, keimanan itu, ini kan perbuatan-perbuatan baik, ini kan iman gitu, keimanan. Nah, sehingga orang tidak bisa melarang ini, kecuali harus ada alasan yang jelas lagi.
Misalnya, makanya ada ulama yang mengatakan jangan-jangan, nanti ada versi yang disebut maswoko tadi, jangan-jangan Nabi melarang itu karena itu pada masa peperangan. Jadi bukan pada konteks atas bawah tadi ya. Pada masa peperangan di mana seorang perempuan kalau keluar dari rumahnya mengunjungi rumah ayahnya yang jauh, dia akan terkena musibah, akan ditangkap sama musuh gitu loh. Nah itu kan logika lain. Jadi memang mentaati suami jadi baik karena seorang istri akan ditangkap musuhnya kalau dia keluar dari rumahnya pada saat peperangan. Nah itu kan tidak disebutkan dalam hadisnya, tapi dimaknai karena agar tidak bertentangan dengan prinsip ini. Kalau hanya karena taat seorang istri kepada suaminya lalu meninggalkan kebaikan, ya tidak baik dan tidak perlu, bahkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini terkenal hadis ini dan menjadi prinsip ya. Dan lain-lain tentu saja ya. Nah, karena itu ketaatannya harus berkaitan dengan kebaikan rumah tangga. Jadi kalau kita setuju bahwa ketaatan itu penting, maka ketaatan itu harus terkait dengan kebaikan rumah tangga atau terkait dengan kebaikan-kebaikan diri gitu loh. Bukan absolut dan tidak jelas. Yang disebut tadi, yubayinul ma'qul, yukhaliful manqul, yunaqidul usul gitu. Jadi ketaatan jangan sampai mutlak tidak jelas lalu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hadis atau teks atau Quran, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam gitu. Nah kalau itu terjadi, ya kalau kita terima hadisnya maka yang salah adalah pemaknaannya, yang salah adalah penerjemahannya, yang salah adalah ceramah-ceramah kitanya gitu loh. Karena hadis itu harusnya dan semua teks yang lain itu dimaknai dalam satu kesatuan, tidak atomik ya. Jadi kalau kita mendengar Nabi bilang A, Nabi bilang C, maka pertanyaannya bukan kira-kira di kamus itu apa artinya ya. Gitu. Tapi kalau dalam konteks mubadalah adalah memaknainya itu kira-kira dalam kerangka visi besar Islam itu maknanya apa ya. Jadi visi besar Islam itu kan rahmatan lil alamin. Visi besar Islam itu adalah akhlakul karimah. Visi besar itu ya ini nih, hakul muslim itu visi besar sekali berbuat baik itu. Jadi kalau ada hadis mengatakan misalnya la yadkhulu, misalnya kita terima hadisnya ya, la tadkhulu almar'atu aljannata illa biridho zaujiha, misalnya bahwa seorang istri tidak akan masuk surga kecuali atas izin suaminya, maka itu bukan tiket kosong. Karena kalau pakai tiket kosong artinya si laki-laki menjadi Tuhan, akan meminta apapun, tidak lagi menjadi manusia. Dan ini kan melanggar prinsip tauhid. Kalau ketaatan itu mutlak kepada manusia, itu sudah bukan tauhid lagi gitu. Tauhid itu kan ya yang mutlak, yang Tuhan itu Allah. Nah, manusia dalam hal ini suami maupun istri, terutama suami pada konteks ini, kalau dia mau menyuruh istrinya, maka dia harus menyuruh pada koridor kebaikan, pada koridor ketuhanan. Nggak bisa mutlak, gitu. Nggak bisa seenaknya. Kalau seenaknya berarti dia Tuhan. Karena dia nggak punya rule, nggak punya aturan. Nah, tapi kalau kita kembali kepada aturan, maka aturannya adalah kebaikan. Aturannya apa ya? Rahmatan lil alamin tadi, akhlakul karimah tadi. Nah, karena itu kalau kita mau terima hadis yang meminta perempuan untuk mentaati suaminya adalah tentang ketaatan pada kebaikan, ketaatan pada kemaslahatan, ketaatan pada kerahmatan, ketaatan pada ya kehidupan rumah tangga yang diminta oleh Allah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau sudah ketemu, nah ini saya sebut dengan istilah ma'ruf itu. Jadi mubadalah itu kan menemukan ma'rufnya, menemukan makna utama dari suatu hadis itu. Jadi langkah pertama dari interpretasi mubadalah itu, temukan makna utama dari hadis itu yang kira-kira sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Jadi kalau kita ketemu seorang istri harus taat kepada suaminya, maksudnya apa ya? Harus ketemu. Tapi kalau harus taat, ya pokoknya terserah suami gitu loh. Kamu harus pakai jilbab 3 rangkap gitu, walaupun Anda ketombeannya banyak sekali, misalnya. Nah, kenapa? Ya pokoknya begitu. Nah itu kalau pokoknya berarti dia Tuhan, bukan manusia. Dia bukan suami, dia Tuhan pokoknya. Padahal yang bisa pokoknya hanya Allah gitu. Manusia tidak bisa, harus basisnya adalah kemaslahatan. Kuncinya kemaslahatan, jalbul masoleh darul mafasid. Kuncinya akhlakul karimah. Kuncinya adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau tidak ada rahmanya, tidak ada akhlaknya, itu semena-mena. Kalau semena-mena, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi suami tidak punya hak sama sekali untuk meminta, menyuruh istrinya semena-mena gitu, tanpa ada maksud kebaikan dalam konteks relasi maupun kepada diri seorang istri. Nah, itu namanya mencari makna. Nah, begitu kita ketemu, oh maksudnya adalah pentingnya relasi yang saling ridho, relasi yang membuat suami ridho, istri ridho. Jadi dalam sebuah relasi suami istri itu penting tuh ridho itu. Ridho itu artinya dampak dari perlakuan baik. Jadi kalau saya berbuat baik, istri saya akan senang. Kalau senang kan ridho berarti. Berarti berbuat baik itu penting. Sebagai buah dari, atau sebagai bukan buah, sebagai jalan untuk ridho. Dan karena berbuat baik lalu ridho, maka orang akan mudah masuk surga. Nah, hadis tentang pentingnya seorang istri atau masuknya seorang istri ke surga karena ridho suami, itu artinya adalah tentang pentingnya berbuat baik yang membuat suaminya bisa ridho. Misalnya begitu. Nah, itu namanya ma'ruf. Ma'rufnya itu kan berbuat baik. Nah, berbuat baik ini ya akal publik manapun, ayat manapun, hadis manapun akan menerima. Nah, jadi itu langkah pertama dari pemaknaan mubadalah. Kira-kira apa ya maknanya? Kira-kira apa ya maksudnya? Kira-kira apa ya substansinya? Apa sih, menyuruh apa sih hadis ini? Gitu loh. Menyuruh apa sih ayat ini? Meminta apa sih ayat ini? Dan permintaan hadis itu ya cuma 2 kalau dalam konteks maqasidus syariah. Meminta kita berbuat baik atau meninggalkan keburukan. Jalbul masolih wa darul mafasid. Atau bahasa yang sering saya ungkapkan di mubadalah adalah rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Nah, kalau ketemu itu baru kita mubadalahkan. Artinya mubadalahkan tadi, kalau kita sudah ketemu pentingnya berbuat baik agar orang rela pada kita, maka mari kita panggil laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam relasi rumah tangga untuk saling berbuat baik. Nah, itu langkah kedua. Jadi pertama temukan dulu makna yang utamanya apa, yang kedua baru kemudian kita panggil dua belah pihak. Wahai suami, berbuat baiklah kepada istri, sehingga istrinya nyaman, senang, lalu ridho, karena itulah yang membuat Anda akan masuk surga. Wahai istri, berbuat baiklah kepada suami, karena itu akan membuat suamimu senang, ridho, nyaman, dan ketika itu Anda akan mudah masuk surga. Nah, itu artinya memanggil dua belah pihak. Nah, itu langkah kedua. Langkah yang ketiga, yang sering disebut oleh Mbak Nur, tapi ya mungkin makna saya sendiri, itu keadilan hakiki, yaitu kesadaran tentang perbedaan pengalaman, perbedaan kapasitas, perbedaan kemampuan masing-masing. Jadi, berbuat baiknya itu penting oleh dua belah pihak kepada dua belah pihak, tapi kita harus sadar bahwa di antara kita pasti ada yang lebih kuat, pasti ada yang lagi sakit, pasti ada yang tidak sempat gitu loh. Nah, karena itu kesadaran ini membuat siapa yang lebih kuat harus menolong yang sedang tidak lagi kuat gitu loh. Memulai, dia harus punya inisiatif. Begitu. Jadi pengalaman perempuan yang secara biologis mengalami berbagai kesakitan, secara biologis misalnya,
itu menuntut seorang laki-laki untuk bertanggung jawab duluan gitu loh. Gitu. Keadaan hakikinya, apalagi secara sosial mengalami stereotyping, mengalami kekerasan, mudah disalahkan. Laki-laki harus sadar dia punya tanggung jawab itu agar tidak terjadi lagi kesakitan lebih dari tidak terjadi, apalagi lebih gitu, lebih baik secara biologis maupun sosial. Hal yang sama mungkin terjadi sebaliknya pada saat tertentu di mana laki-laki yang tidak mampu, laki-laki yang mungkin sakit, laki-laki yang mungkin tidak sempat, maka yang bertandang adalah istrinya. Tapi prinsipnya ya berbuat baik itu kewajiban dua belah pihak. Tapi siapa yang duluan, siapa yang harus memulai misalnya, yang paling bertanggung jawab adalah yang paling mampu, yang paling sempat, gitu, yang paling kuat, gitu, yang punya uang duluan dan lain-lain. Tentu kalau sama-sama punya, sama-sama mampu, ya saling mengerjakan atau saling berbagi, itu akan lebih mesra dan lebih romantis dan lebih islami tentu saja. Nah, itulah yang mungkin disebut, yang saya sebut bukan mungkin, itu yang saya sebut sebagai langkah-langkah interpretasi mubadalah. Setelah tadi kita menemukan premis atau prinsip bahwa Islam itu hadir untuk laki dan perempuan, bahwa Islam itu menganjurkan relasi untuk saling kerjasama, bukan hegemoni, yang satu menguasai dan yang lain seenaknya sendiri, bukan begitu. Lalu yang ketiga adalah kita beriman bahwa semua teks, semua ayat dan hadis itu sedang melayani atau sedang menceritakan visi besar Islam, yaitu rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Sehingga tugas kita semua itu menemukan makna itu. Jadi jangan seenaknya kata nabinya gitu. Nah, kita ketika ngomong kata nabinya kan nyari ke kamus artinya itu, nyari ke kitab-kitab artinya itu. Nah, ketika nyari ke kamus dan kitab-kitab, kalau itu ternyata tidak mencerminkan visi besar atau gambaran besar, potret besar Islam yang tadi, rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah, menurut saya lebih baik diam, jangan meneruskan. Menurut saya lebih baik tadi faith-based objection. Lebih baik sudah dulu, jangan diteruskan. Lebih baik pakai hadis-hadis lain yang terang benderang kayak hadis ini nih. Hakul muslim al muslimi khomsun. Kalau kita tidak bisa menemukan makna yang melayani potret besar itu, seperti hadis ini nih. Kalau kita tidak tahu maknanya apa, nggak usah diceramahkan, jangan dipakai, gitu. Tapi kalau bisa ya monggo, kalau tidak ya nggak usah diceramahkan. Gitu. Kalau kita tidak mampu untuk mengkaji apakah hadis ini dhaif, hasan atau maudhu, ya mungkin juga nggak usah gitu, nggak usah dibawa-bawa, nggak usah dikutip, nggak usah dirujuk, nggak usah. Kata hadis itu seorang istri itu harus mentaati, padahal dia sendiri nggak tahu kajian hadisnya, dia sendiri nggak tahu maknanya apa. Padahal kutipan itu akan membuat perempuan sakit dan semakin sakit. Kalau tahu itu, maka yang berdosa adalah kita yang berdosa. Jangan salahkan imam-imam dulu itu dengan merujuk kata imam ini, padahal maksud kita adalah membiarkan seorang perempuan semakin sakit karena menjadi bulan-bulanan suaminya. Kalau kita mengutip hadis, mengutip ayat seperti itu, maka yang dosa adalah kita, kata Ibnu Arabi. Jadi kalau kita mengutip ayat, misalnya kata Ibnu Arabi, mengutip ayat, wallati takhafuna nusyuzahunna wadribuhunna, lalu membuat suami itu memukul dan sakit, yang dosa adalah kita. Bukan Quran, bukan tafsir. Jadi jangan salahkan kata Tobari, lalu akhirnya orang menjadi memukul atau membiarkan terpukul atau dan lain-lain. Akhirnya tersakiti dan secara fisik, psikis. Maka yang dosa adalah yang ceramah itu, yang mengutip itu. Karena dia belum mengkaji secara utuh, tiba-tiba kata Nabi. Begini loh kata Nabi itu. Memang istri harus taat sepenuhnya apapun yang diminta sama. Maka yang berdosa lah para penceramah itu. Kita ini yang berdosa. Karena itu hati-hati kalau mau mengutip, apakah akan mendorong dan membiarkan orang tersakiti atau tidak. Kalau iya, maka hati-hati, itulah salah dan dosa kita. Nah, sehingga kalau kita mau
mengutip ya, kutiplah dalam semangat tadi, memunculkan rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Kalau tidak pandai memaknai, ya diam, atau kutip yang lebih terang benderang hadisnya. Apa tadi? Menolong orang itu sedekah. Ini orang, apalagi orang tua gitu. Apalagi anak, apalagi menolong istri gitu. Nah, ini kan cara mengutip, cara menjelaskan, cara membuat narasi inilah kadang-kadang yang kita semua hampir sering punya masalah. Gitu. Jadi mudah mengatakan ini kata Allah, ini kata Nabi, tetapi kemudian berdampak membuat orang melakukan kekerasan kepada yang lain. Pada konteks ini adalah kepada perempuan, kepada istri. Jadi karena itu harus berhati-hati ketika kita mengutip Quran maupun hadis, dampaknya seperti apa. Apalagi tafsir ya, apalagi kata-kata ulama. Nah, kalau tahu ini akan dipakai oleh seseorang untuk melakukan kekerasan atau melegitimasi kekerasan atau membiarkan seseorang terus-menerus menjadi korban kekerasan, maka yang berdosa adalah kita. Yang berdosa adalah yang mengutipnya. Itu yang berdosa adalah yang menceramahkannya, yang menarasikannya. Nah, itu yang sering saya sebut sebagai fabashir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadi orang yang dapat kabar gembira dari Allah adalah orang-orang yang kalau mendengar perkataan, mendengar ayat-ayat, mendengar hadis-hadis, mendengar tafsir-tafsir, mendengar ceramah-ceramah. Ini kan terjadi banyak pemaknaan kalau kita dengar, apa ya maknanya? Oh, banyak sekali kan. Lalu kita kan akan mengambil pasti ini, memilih. Maka orang yang diberi kabar gembira oleh Allah adalah orang-orang yang kalau mendengar itu semua, yang dia ikuti adalah ahsanahu, yang terbaik. Apakah ahsanahu itu? Yang membuat Anda dan orang lain semakin dekat kepada Allah dan semakin baik kepada orang. Gitu loh. Nah, kalau Anda memaknai sesuatu lalu membuat Anda, ngapain saya berbuat baik sama istri? Lebih baik saya tidak bekerja sesuatu misalnya. Nah, ini kan artinya membuat Anda tidak baik sama istri, tidak baik sama suami. Membuat Anda lalu merasa nggak apa-apa mukul, nggak apa-apa meninggalkan, nggak apa-apa dan lain-lain. Nah, itu maka yang salah adalah kita dan kita tidak memperoleh kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Kang Woko kira-kira ya. Jadi soal hadisnya kalau mau dicari, diteliti silahkan. Kalau percaya sama apa yang saya tulis ya silahkan dilihat di website Mubadalah atau di buku, nanti lebih baik lagi karena sudah diedit. Atau bisa juga dicari, dikaji di tulisan-tulisan atau internet pasaran atau kitab-kitab. Itu sudah terjadi perdebatan dan sebagian besar ulama mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan maudhu', ada yang mengatakan tinggalkan karena betul-betul bertentangan dengan. Nah, kalaupun mau dipakai harus dalam konteks tadi. Dalam konteks yang kira-kira tidak bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Misalnya tadi konteksnya adalah ini konteks peperangan loh. Nabi Muhammad itu melarang agar supaya perempuan tidak menjadi korban kekerasan dari peperangan yang mungkin diculik, mungkin gitu, menolong orang tapi akhirnya dia akan diculik oleh orang lain misalnya. Atau apalah, sehingga akhirnya kita ketemu bahwa ini persoalan bagaimana seseorang bisa berbuat baik tanpa harus menjadi korban kekerasan yang lain gitu misalnya. Dan dalam konteks kehidupan suami istri, ketaatan itu harus berbasis kebaikan dalam relasi rumah tangga, bukan mutlak kepada seseorang, yaitu suami atau laki-laki, tetapi berbasis kebaikan dan mutual. Mutual artinya mubadalah, kesalingan. Karena itu ya ketaatan itu menjadi saling mentaati untuk kebaikan, saling melayani untuk kemesraan, saling menikmati untuk keindahan, saling menyayangi untuk kebahagiaan, dan seterusnya. Dan yang namanya kebahagiaan, yang namanya keindahan, yang namanya kemaslahatan adalah prinsip-prinsip Islam dalam maqasidus syariah yang harus dijaga
oleh laki-laki dan perempuan. Kebaikan apapun yang kita inginkan secara normatif adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Begitupun keburukan harus dihindari oleh suami dan istri, dan salah satunya tidak boleh menjadi korban maupun pelaku. Karena prinsipnya adalah jalbul masoleh wa darul mafasid, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul dan lain sebagainya. Ada 5 itu. Dan kalau tidak hafal itu semua, ya kembali kepada visi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi anugerah kita ini, menjadi rahmah kepada diri dan orang lain. Nah, kalau perbuatan kita, kalau perintah kita, kalau permintaan kita itu justru tidak menjadi anugerah, malah sebaliknya, maka itu bukan dari Islam sekalipun mengutip banyak hadis maupun Quran. Yang salah adalah kutipannya, bukan ayat maupun hadisnya. Yang salah adalah tafsirnya atau ceramahnya, bukan hadis atau Qurannya. Karena hadis itu bagian dari teladan Nabi yang sangat besar. Karena ayat itu bagian dari visi Nabi yang sangat besar. Nah, sehingga tidak bisa dicomot terlepas dari visi besar itu. Potret besarnya adalah rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Sehingga menjadi kewajiban kita semua ketika mengutip, berceramah, dan menyampaikan narasi-narasi keislaman, harus dalam kesadaran sedang menebarkan rahmah apa, sedang menebarkan anugerah apa, sedang menebarkan kebaikan apa, ketika lagi menerjemahkan atau menjelaskan hadis maupun Quran itu.